Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa idza kana riya'u huwa ad-da'ud dafinu alladhi huwa a'damu shibkatan lisyayatini wajaba syarhul qawli fi sababihi wa haqiqatihi wa darajatihi wa aqsamihi wa turuki mu'alajatihi wal hadri minhu. Dan apabila adalah ria, dianya ria itu penyakit yang ditanamkan akannya penyakit, alladzi dianya penyakit itu yang paling besar, nisbah perangkap bagi segala syaitan. Niscaya wajiblah penjelasan perkataan pada sebabnya ria dan hakikatnya ria dan derajatnya ria dan pembahagiannya ria dan jalan-jalan pengobatannya ria dan hati-hati daripadanya ria. Jadi likut nah perkataan ulama yang mengatakan akhiru ma yakhruju min ru'usis siddiqin hubbur riyasah. Yang paling telat keluar daripada oleh para siddiqin adalah cinta kepemimpinan. Hubbur riyasah, galak ke kepemimpinan atau galak ke raya. Jadi beralih Imam Al-Ghazali di saat rianya adalah penyakit yang tertanam di dalam jiwa si rodo itu, dan rianya adalah perangkap yang paling raik terhadap syaitan. Sibkah yang pun jaring, perangkap yang paling raik terhadap syaitan bagi orang alim, bagi abid dan orang yang bertakwa. Maka wajib penjelasan tentang sebab-sebab ria. Alian kiban yang dikatakan dengan ria, derajat dan tingkatan ria, pembahagian jih, dan yang terakhir yaitu jalan pengobatan daripada ria dan kehati-hatian atau untuk menghindar daripada ria. Kiban jalan katanya berterhindar daripada ria, menyekan ria, kiban jalan berpulih begadah rianya. Segala sesuatu yang dilakukan berikhlas karena mencari ridha Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena selain mencari ridha Allah, kan karena imbalan dunia dan juga kan karena imbalan akhirat. Yang hakikat daripada bukan ikhlas. Melakukan amal akhirat hanya untuk mengharap ridha Allah, bukan karena mengharap imbalan akhirat apalagi imbalan dunia. Wa yattadihul ghardu minhu fi tartibil kitab ala syatraini, dan jelaslah maksud daripadanya penjelasan pada tertib ini kitab ala syatraini di atas 2 juzuk. Asyatrul awwalu fi hubbil jahi wa syahwati. Jadi memang maksudnya jelas. Gatulah kitab Zamil Jahwariyahnya di atas 2 bahagian.
Bahagian yang pertama berbicara tentang hubbul jah dan syahwat. Syahrah, ha? Syahrah, ha? Itu syahrah. Hubbul jah wa syahrah. Galak pulken pada kedudukan dan galak kepada ketenaran. Syahrah tenar bu masyhur yang galak katanya. Kan hanjit masyhur dia tapi baik galak. Kan hanjit tenar, galak tenar yang salah. Kan hanjitna jabatan, tapi cinta kepada jabatan yang salah. Kan hanjit urang ditunduk terhadap udang. Urang ditunduk condong hati terhadap udang silakan. Tapi cinta katanya agar urang mel hati ke katanya yang salah. Saban lagi harta di. Nah salah kaya, hana salah. Tapi galak kekayaan yang salah. Urang mengharta hana salah. Yang salah kudradit cinta terhadap harta. Yang balik yang syahwah, balik syahrah. Yang bukan fa'lan syahrah. Yang nak dabit beri syurah. Syurah. Wa fihi bayanu zammil syahrati wa bayanu fadilatil khumul. Dan di padanya hubbul jah atau padanya juzuk yang pertama itu penjelasan tercelanya kemasyhuran, ketenaran, dan penjelasan kelebihan khumul. Khumul lawan daripada syahrah. Menyata pegah apukan syahrah bunuh tenar, khumul tidak tenar. Jadi tiba-tiba menanamkan diri. Artinya tasomro. Karena hana galak kitanya kepada tenar. Lagi yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Ana moyong itulah gitu asingkan diri daripada kerumunan orang banyak, asingkan diri daripada orang ramai. Maunya khumul ya. Tengok tak usahakan baik duri dia oleh kau. Yang khumul itu. Ya aku kena le adfin nafsaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu di dalam bumi khumul. Wa bayanu
zamul jah wa bayanu maknal jah wa hakikatih. Dan penjelasan tercelanya jah, kedudukan, dan penjelasan makna jah dan hakikatnya jah, wa bayanu sababi fi kaunihi mahbuban asyadda min hubbil mal, dan penjelasan sebab pada keadaannya jah itu dicintakan yang lebih berat daripada cinta harta. Jadi menyatakan tuntut jah berusaha untuk menjadikan condong hati-hati manusia. Hati manusia kibancara bumel kita yang galak kita yang. Itu tak kena kepegah hakikat pengertian yang sebenarnya jah nyan putra. Alenya sebab jahnya lebih berat dicintai oleh orang ketimbang daripada harta. Cinta harta tidak seberapa bila dibandingkan dengan cinta kedudukan. Yang sebab. Wabayanu annal jaha kamalun wahmiyun, dan penjelasan bahwa sungguh jah itu adalah kesempurnaan yang dibangsakan kepada waham. Walaysa bikamalin hakikiyin, dan bukan ianya jah itu dengan kesempurnaan yang sebenarnya. Jadi jah kedudukannya adalah kesempurnaan wahmi. Bak waham dipikirnya sempurna lewat. Pada yang kebebut kan kesempurnaan. Kan kesempurnaan hakiki tapi kesempurnaan wahmi. Wabayanu ma yuhmadu min hubbil jah wa ma yuzamu, dan penjelasan barang yang dipujikan akannya barang, yaitu daripada cinta jah, hubbul jah, dan barang yang dicelakan akannya barang. Wabayanu sababi fi hubbil madhi wassana wa kirahati zam, dan di dalamnya judul yang pertama malam itu bayan sebab pada cinta pujian dan sana dan benci celaan. Untuk yang jah yang terpuji, nah yang biasa aja tercela, yang terpuji, nah alanya termasuk dijelaskan tentang sebab orang cinta terhadap pujian dan sebab orang benci terhadap celaan. Tabiat kita ya, ipujo galak, dibenci, pun dicaci susah. Yang tabiat. Yang itu berapa sebab ni? Sebabnya yang betul antara pujian dan cacian gitu yang bersantai. Baru betul kita ya, baru berakhlak kita ya. Waktu dipujo dan cacinya hana beda. Perasaan kita tetap biasa-biasa. Wabayanul ilaji fi hubbil jah, dan penjelasan pengobatan pada hubbul jah. Wabayanu ilaji hubbil madah, dan penjelasan pengobatan cinta terhadap pujian. Wabayanu ilaji kirahati zam, dan penjelasan pengobatan benci terhadap celaan. Wabayanu ikhtilafi ahwalinas fil madhi wa zam, dan penjelasan perbedaan keadaan manusia pada pujian dan celaan. Haya isna asyara faslan minha
tansyi'u ma'anir riya fala budda min taqdimiha. Wallahul muwaffiq lisawab bilutfihi wa mannihi wa karamih. Maka bermula dianya ya, sebab-sebab itu ada po payang yang cocok ba puekeun syatrul awal kena tak neh yung ge strategi makna ji karena ta'dud. Fahiyah isna asyara faslan, maka dianya juzuk yang pertama itu 12 buah fasal. Darinya juzuk yang pertama atau darinya 12 fasal terjadilah makna-makna riya. Maka tidak boleh tidak daripada mendahulunya juzuk yang pertama. Jadi syatrul awal pada hubul jahwa syarah nyainan na 12 buah fasal. Dari 12 buah fasalnya atau dari juzuk yang pertamanya terjadilah makna-makna riya. Maka karenanya mesti didahulukan pembicaraan tentang hubbul jah dan syahrah. Karena riya dari inan itu biar. Wallahul muwaffiq, dan bermula Allah itu yang memberi taufik lis-shawab bagi kebenaran, bilutfihi dengan kelembutannya Allah, wa mannihi dan dengan nikmatnya Allah, wa karamih dan dengan kemurahannya Allah. Bayanu zammis syahrati wan tisharis siti. Bermula ini itu penjelasan tercelanya kemasyhuran dan tersebar nama baik atau sebutan. Sit. Nama baik tempat intisar kan bermakna masyhur. Banyak tinggal terjemun dalam taisirul khalaq bermakna iem. Terus jeroh iem. Hanya ini jeroh iem. Nama baik berarti iem daripada celaan. Ya'lam aslahakallahu anna aslal jahi huwa intisharus siti. Ketahui olehmu, semoga nepujroh akan kamu oleh Allah, akan puat tak ketahui, anna aslal jah bahwa sungguh asal jah dianya itu puekeun masyhur nama baik. Tersebarnya nama baik. Intisar, tersebar nama baik. Wal istiharu dan kemasyhuran. Jadi makna asal daripada kata-kata ajahnya intisharus sit wal istihar, tersebar nama baik dan termasyhur. Wa huwa madmumun, dan bermula dianya jah itu tercela. Bal al-mahmudu wal khumulu. Nah, yana we. Bal al-mahmudul khumulu, tetapi bermula yang terpuji itu khumul. Ini nawe. Jadi
tenar masyhur secara dasarih tercela, kemudian humul yang terpuji. Illa man syahharahullahu ta'ala linashri dini min ghairi takallufi talabis syahrati minhu. Kecuali yang hana tercela, siman yang nepu masyhur akan nyaman oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan agamanya Allah. Min ghairi takalluf, daripada tidak memaksakan diri mencari kemasyhuran daripada nyaman. Kecuali siman yang masyhur akan nyaman oleh Allah Ta'ala, upun masyhur oleh Allah untuk menyebar agamanya Allah, daripada tidak memaksakan diri mencari ketenaran daripada nyaman. Kecuali masyhur yang hana tercela, yaitu urang-urang yang urangnya memang nepu masyhur oleh Allah, faedah jih untuk mensyiarkan agama. Tegaknya nak masyhur, idengar agama le urang. Idengar abagnya sehingga urang diamalkan dan ditegakkan agama, tanpa memberatkan diri mencari kemasyhuran. Jadikan masyhur yang dicari didasari oleh nafsu ro. Tetapi agaknya memang urang yang nepu masyhur oleh Allah supaya bisa menyebarkan agama Allah. Nyan moya urang yang lainnya nyan hana purken hana tercela. Abang tu menyanyian pun tercela. Kan hana urang kubut. Hana mungkin tersebarkan agama dalam keadaan kita yang kumun. Kita yang menyembunyikan diri. Nya hana mungkin tersebarkan agama. Jadi orang yang sebarkan agamanya mesti ganyan masyhur. Tapi masyhurnya kan sesuatu yang dicari olehnya. Kan tetapi masyhur yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fungsi untuk menyebarkan agama. Jadi mana itu rideh tidak pegah agama kan hai betul. Betul udah hana hitungku tidak pegah agama hen hai betul juga. Walaupun teorinya teh hana hitungku tu nai pegah ulia nya la ilom yang urut daerah kita yang mungkin kan. Tapi yang ke dasar doi udah ngote hana hitungku teh hana hi ulama teh pegah hukum yang terima. Galak kepikiran itu yang hubul jah. Galak kepikirannya anaga. Wajib mana wajib. Semua yang galak-galaknya anaga. Nyan umum je mana. Bina yang tak galak-galak itu yang mana. Anaga. Apapun yang tak galak. Buat ketolen dunia mirip agama. Itu nama yang tak galak-galak lagi kita yang mana. Yang tak anaga. Yang tak hawa-hawa. Galak hawa. Mah hawanya kan bahasa Arab hawan nafsu. Hawa bagi nafsu. Gimana? Sebab galak maka itu kebaikan. Nyan masabak kita yang mana watai tam lainnya juga ada kubul tu pilih karena galak. Gara-gara galak kepada kebaikan tergerak itu untuk bubut pilih karena galak.
Sebab galak kebaikan yang nak apa katanya kan lagi galak urung-urung tale. Di urung-urung tale galak kepada kebaikan. Artinya nyaman kaya tengok buat kebaikan, nyaman kaya tengok buat ibadah. Kitanya galaknya mentek atas dari nafsu. Jadi ubena atra yang tagala nyan amir gedanyo adalah nafsu. Yang tukang perintah gedanyo adalah nafsu. Karena dasar jih nafsu gedanyo galoi perintah gedanyo pada kebaikan. Mentai lawan. Yang menyanyikan berarti yang galak gedanyo adalah tersebarnya ilmu. Mana upu? Galak gedanyo ilmu tersebar. Tanda jih pat. Beda jih. Nah beda gedanyo pegang engkau. Menyati pegah legok, oh mawai ji silangkah. Kan? Ya. BO menyesal katanya. Awai ji pegah baca. Padahal saya kurang pegah hero. Nya menghina perasaannya. Yang tanda yang tak maksud katanya bukan tersebarnya ilmu. Ilmu tersebar tapi berdari abah katanya. Menyekan dari katanya dia baiklah tersebar katanya. Ya, yang beda aja. Cuma menyebutkan ke maksud ilmu tersebar. Nyan ati pegah legok ikilah te sepah kayak pegah tanya. Ya bere anak pegah hidro kulit. Nyan butoi yang kasar gitu ya untuk tersebar ilmu. Nah kaji hati bak kalam ini kan. Puakin aru-araci. Patai perintah untuk pegah apa? Diam. Dari perintah diam berkalam. Ya. Diperintah yu pegah apa? Ya. Yang tahu yang yu ji nafsu tu. Mujahadah lawan diam. Pakai yu pegah apa? Karena nak keuntungan nafsu dan na bahagian ji. Na haddud nafsi. Malahnya watai perintah iem le nafsu bicara. Agaknya nanti iji na bahagian ni nafsu watai iem. Hana galak kita pegah katanya. Maka mujahadah lawan pegah katanya. Yang ketena orang sampaikan ilmu katanya merasa senang, merasa pu itu. Nyabuno tentang yang gabu anjut tong pokok-pokok pokok perle pokok gedam ibalik goknya. Muri ule-ule itu pu. Yang betul kasat katanya adalah tersebarnya ilmu bukan maksud menampakkan keahlian pribadi dia. Nyainen tu beda aja. Tapi punya nafsu. Punya nafsu katanya yang ketip-tip gitu kan. Paling ka lawama. Nafsu yang mencela diri sendiri. Kagalak katanya kepada kebaikan, tapi hanya terbubut. Malahnya galaknya menghindar daripada maksiat, tapi mentang gitu.
Yang menyeka lagi yang berarti lawamah. Ya, nafsu tanya lawamah. Yang nafsu yang biu koreksi di saat galak kepada kebaikan itu urang pada nafsu amarah. Galak untuk kubur kebaikan yang biu koreksi gitu. Yang saurian itu urang yang berada pada nafsu amarah. Pegang biu koreksi sebab pada dasarnya nafsu amarah itu tidak pernah memerintahkan kepada kebaikan. Tidak pernah senang terhadap kebaikan. Wateka senang di terhadap kebaikan. Wateka perintah kebaikan lagi yang terdana sesuatu. Qala Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbu imri'in minasyarri ayyushiran nasu ilaihi bil asabi'i fi dinihi wa dunyahu illa man asamahullahu. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, bermula mumada manusia daripada kejahatan itu bahwa mengisyarah oleh manusia. Bermula mumada seseorang daripada kejahatan itu bahwa mengisyarah oleh manusia kepadanya seseorang bil asabi' dengan jari-jari tangan fi dinihi pada agamanya manusia, pada agamanya seseorang dan pada dunianya seseorang. Illa man asamahullah, kecuali siman yang dipelihara akan dia nyaman oleh Allah. Mumada manusia daripada kejahatan. Artinya kasibnya sebagai kejahatan terhadap seseorang, yaitu diisyarah oleh manusia kepadanya dengan jari tangan pada agamanya dan dunianya, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Diisyarah ligop kepada kita dengan anu jaro pada agama kita dan dunia kita yang kamu mada sebagai kejahatan, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang. Ibang kaitan di, anak pun kan, ilum tiga lom dia. Jadi berah mana makna hasbu imri'in minasyarri yakfihi minhu fi akhlaqihi wa ma'asyihi wa ma'adihi. Mumada akan yang seseorang daripadanya kejahatan pada akhlaknya seseorang dan pada penghidupannya seseorang dan pada tempat kembalinya seseorang, oleh bahwa mengisyarah oleh manusia kepadanya dengan jari-jari pada agama dan dunianya. Li'annahu innama yusyaru ilaihi fi dinin likaunihi ahdasa bid'atan azimatan fa yusyaru ilaihi biha.
wa fi dunya likaunihi ahdasa mungkaran minal kabair ghaira muta'arafin bainahum bi khilafi ma yukaribun nasu fihi kakasrati salatin aw saumin falaisa mahalla isyaratin wala ta'at wala ta'jubin li musyarakati ghairihi lahu fa asyara fi hadzal hadis bil isyarah bil asabi'i ila annahu abdun hatakallahu sitrahu fahuwa fid dunya fi arid wa gadan finnar. Ya. Jadi bahasa tingkaji menau. Urang yang ditunjuk ngan anu jaro legok nyan adalah urang yang melakukan bid'ah yang besar dalam agama. Urang diisyarah ngan anu jaro legok pada agama nyan mana ji urang yang pakai diisyarah karena melakukan bid'ah yang besar. Diisyarah pada dunia kita yang dengan anu jaro diisyarah legok dengan anu jaro pada dunia kita yang nyan karena melakukan mungkar yang besar. Ya. Karena menyamanteng biasa-biasa nya hana ditunjuk udah legok anu jaro. Nyau urang Arab. Saya barang kapur yang ogok anu jaro kan. Nya tunjuk yang betul benar kan. Le munau apa? Pokoknya munau ke. Tunjuk yang munau ke. Sang munau betul. Yang ngasabe ya teh bahasanya. Urang yang disyarah legok. So. Nyan dibaikeun kan. Nyan urang yang diisyarah munau legok menyekan pelaku bid'ah yang besar. Nyan pasti nyan pelaku mungkar yang besar. Kan yang dalam agama menurut yang puakeun yang mada. Gimana? Menang. Kok jih daerahnya. Menunjukkan. Menunjuk dengan asabe yang berarti jahat. Kan? Isyarah kepada kejahatan seseorang. Berarti regam gitu. Dan ada kalian urang yang tunjuk menang. Lawitnya. Menang gitu ya. Yang menang hetan gitu. Menang tidak. Nya kan bil asabe mendung. Nyen surah 50 Begadino pakamenan lianahu karena sesungguhnya halwasan apabila disyarahkan kepadanya seseorang pada agama hanya saja diisyarahkan kepadanya seseorang pada agama dikaunihi karena keadaannya seseorang itu yang mengadakan bid'ah yang besar maka disyarahkan kepadanya dengan asabeh. Dan pada dunia karena keadaannya seseorang itu yang mengadakan kemungkaran minal kabair daripada dosa besar ghaira mutarafin bainahum yang tidak dikenalkan di antara mereka. Yang menyangkut dengan dunia gitu ya, ate diisyarah dengan asabe dengan seluruh jaro yang karena melakukan mungkar yang besar yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain atau yang hanya mufhum kawan orang dah. Nah dosa besar yang hana ma'ruf lamba urang. Nyan wate dilakukan oleh seseorang nyan ganyan urang nyan pelakunya diisyarah dengan seluruh asabe. Menyangkut dengan agama kuno pelaku bid'ah yang besar.
menyangkut dengan dunia karena kenyan pelaku mungkar yang besar yang tidak ma'ruf di kalangan masyarakat. Dengan sebalik barang yang menghampiri oleh manusia padanya seperti banyak salat, banyak puasa. Gara-gara le semayang ikut tol lewur. Gara-gara le puasa ikut tol lewur. Falaisa mahala isyaratin wala tajubin. Makanya bukan tempat isyarat dan bukan tempat tajub. Nya orang awalnya mesti akan le semayang le puasa kah nah itu. Jadi urih puto bagainya. Nyoba kita yang hana deti dah karena kalau mau balik masa kan. Udah ya yang kedua semayang lebih. Theo nanti orang puasa ya le jadi kopi. Nyo mia udang le semayang le puasa itu tole kau. Jadi pada buat kebaikannya kan tempat isyarah dan kan tempat tajub. Li musyarakati ghairi karena berkongsi lainnya seseorang. Nyina mupombu jamun berujisnya biasa. Masa awal masyarakatnya puasa sunat ini biasa. Masyarakatnya le semayang sunat ini biasa. Sehingga kan sesuatu yang mengherankan, kan mahal bagi takjub. Karena ramai orang pubuk ya. Fa asyara fi hadzal hadis. Maka mengisyarah ianya Nabi di dalam ini hadis dengan isyarah bil asabe dengan segala jari-jari tangan. Hon isyarah ila annahu abdun kepada bahwa sungguhnya seseorang itu hamba hatakallahu sitrahu yang neruntuh oleh Allah akan satirnya. Jadi ni isyarah li Nabi dalam hadisnya dengan kun Nabi isyarah asabe yaitu kepada sira urang yang kan buka satir li Allah Subhanahu wa taala. Jadi satir-satir aib kan buka oleh Allah. Hana nutup li aib kan buka aib. Waten runtuhkan satir kan kahana li tutup. Nebuka aib li Allah. Jadi urang yang diisyarah li gop ngan jaro nyan adalah urang yang kan buka aib li Allah. Maka membuka aib dua macam. Karena melakukan bid'ah yang sangat besar dan atau karena melakukan mungkar yang besar yang tidak ma'ruf di kalangan masyarakat. Nyan berarti yang puakeun yang dia kesurah je. Mumada kejahatan seseorang adalah diisyarahkan terhadapnya oleh manusia dengan jari-jari tangannya. Tau orang yang diisyarahkan oleh manusia dengan jari-jari tangannya. Jawab ji, orang yang sudah diruntuhkan tirai aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan meruntuhkan aib oleh Allah. Baru tabuno. Karena melakukan bid'ah yang besar dan atau karena melakukan mungkar yang besar yang tidak ma'ruf di kalangan manusia. Empung kah? Yang kampung. Itunya lego tu orangnya. Nyan urang yaitunya dengan asabe lego. Nyan adalah urang yang kan neruntuhkan tirai gaknya oleh Allah. Wate kan runtuhkan tirai berarti gaknya hana tertutup. Wate hana tertutup yang nampak adalah aib. Bedanya orangnya kan hana dihayuk kan karena nutup ya Allah. Kan hana kesalahan.
Kan hana maksiat nah. Tapi nutup ayat itu oleh Allah. Nyo maksud man yusyaru ilaihi bukan ayusyiran nasu ilaihi. Orang yang diisyarah oleh manusia kepadanya dengan asabe. Nyan mana ji? Orangnya adalah orang yang kan runtuhkan tirai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kan mukaid oleh Allah. Pakai mukaid karena dia pelaku bid'ah yang besar dan atau karena melakukan mungkar yang besar yang hana ma'ruf di kalangan umat. Ahdasa puakan ahdasa ipuna akan melakukan ahdasa mungkaran ipuna buat mungkar atau ipunanya kata baru na dosa raya baru dibuat lagi yang kau ikut dalam na dosanya karena itu lego katanya yang mungkar yang gara-garanya maka dibuka tirai oleh Allah. Nyan uring yang kadi syarah legop dengan seluruh anu jarogop nyan kamu mada kasih nyan kejahatan. Ai puan teh bang, bid'ah azimah, alayan mungkar baru, dosa besar baru yang tidak ma'ruf di kalangan umat atau di kalangan manusia. Ya. Coba? Nyan yang bukan ya gemedali kamu menyangkut dengan masyhur, kan? Yang masyhur nyan pu gara-gara pelaku bid'ah atau pencipta kemungkaran. Jadi kasihnya ke bicara akhlak dan yang bicara kehidupan dan yang bicara tempat kembali ya. Yang makna hasbu imri'in. Yakfihi minhu fi akhlaqih wa ma'asyih wa ma'adih. Pada kehidupannya dan pada tempat kembalinya. Kata tu hoi wo kira. Kalau punya puni gitu. Kasihnya untuk menentukan tempat kembalinya. Nya na tambah tanya orang ahna pun kita hana makna kana yang taban lagi bahasa Urawa ya. Itu orang Urawa yang itu mana haraballahu baita. Kan? Hancur rumah oleh Allah Taala. Yang tabang itu mana udah ceh. Yang bawa udah ceh takutnya karena ubu. Wali dia buruk tak gua kai kah? Kamu doa hancur rumah kau. Saya udah itu mana. Kalau yang bahasa yang paling bungeh buih ya tabang apa mau ya. Matakah sabangnya mata mak. Ya, kan? Matakah sabang lagi mata mak. Yang bahasa cukup sakit baru Arab. Sehingga orang dia kenyan untuk dia pancing Muawiyah. Sifat hilminya Muawiyah. Relah ngegara bahasanya. Ya udah ikut kalian mata doang ke mata mak. Yuk peng. Yuk peng lah Muawiyah. Imtaro hurian. Toe hubungi ke. Berarti dengan bahasanya bunyi. Ternyata hanya yuk peng.
Duduknya mangat ngejok pel mau ya, bukit direknya ada mampel. Gak ke mau lain. Gak ke mau lain dibunuh. Sehingga Muawiyah nikirin pengdiat ke mak urangnya. Gepegah meningai jihnya pembunuhan terhadap jih sebab itu. Karena yuk peng nam. Dan ini kedai mati tina ini tu yuk peng keji kang kena tanya tamang peng. Jawabnya kena leman jak deh. Gencok sepuluh be. Itu nak lom cok 20 be. Ini ke yo kita mau peng. Ya boleh. Ai nak leman jak le pam dempak. Jadi lain puakeun kondisi. Mak kita yang mana tengok kana ubu. Man isyarah bungeh bak kita tengok lama dah. Nyan kampung ku tengok nyan bungeh. Baru je lu oh kita tengok lama dah. Takkan tu ni tengok lama dah. Nyan berarti ka bungeh. Jadi mi tengok biasa yang kalau. Hmm. 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 Antara dalil yang dulu ni puakeun nampak je hanaika. Bicara tentang masyhur. Ategeme dalil hadis ji memada kejahatan seseorang bahwa diisyarahkan kepadanya dengan jari-jari tangannya pada agama dan dunianya. Ya. Orang yang diisyarah lekop sebab di dua. Pertama, mengadakan pelaku bid'ah yang besar. Yang kedua, mengadakan mungkar yang besar yang hana ma'ruf. Lazim daripadanya mesti kayaknya masyhur. Wateganya pelaku bid'ah yang besar, yang azimah, atau pencipta kemungkaran yang besar, yang lazim daripadanya enggaknya masyhur. Kecuali yang itu urut-urut yang dipelihara oleh Allah. Jadi yang mutlak masyhur le. Kemasyhurnya karena baiknya atau masyhur karena jahatnya. Yang lazim daripadanya masyhur. Bahwa fi dunia fi arin wagadan finar. Maka dia seseorang dalam dunia itu pada telanjang dan pada besok dalam neraka. Jadi ino-idunya agaknya dalam keadaan telanjang. Urut akhirat dalam neraka. Wa man satarahullah fi hadzal dar lam yufdihhu fi daril kirar. Dan orang yang nutup akan dianya oleh Allah dalam ini negeri, nyen hana nejelekkan ianya Allah akan ya urungnya di dalam nanggro qarar. Nanggro ketetapan itu surga akhirat. Nya urung nutup aib ini oleh Allah dalam dunia, nyen tanda nutup aib oleh akhirat.
keukun kadang nak buah istidlalnya. Red masyhur lah kak kana kan. Hai urang aneh ya. Ya. Gaya urang yang begah bul ma zam-zam fatul ghab. Ya. Kencing olehmu akan air zam-zam fatul ghab, maka kamu akan digemarkan. Viralnya lu follower. Tu ini emang zam-zam. Orangnya kalau tengah minta-minta follower tu. Hmm. Jadi waktu yang dilakukan penamukar yang baru tenar ya, karena dilakukan sesuatu yang aneh, lakukan yang aneh-aneh, pasti terkenal. Hajinya lah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.